Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Saudara, gerakan tutup mulut atau GTM merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada anak yang mengalami susah makan. Kondisi ini biasanya membuat orang tua kebingungan dan khawatir akan pertumbuhan anak. Banyak hal yang menjadi penyebab gerakan tutup mulut pada anak dan perlu cara khusus untuk menanganinya. Lalu, upaya seperti apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami susah makan ini? Hal ini akan kita bahas di Sapa Sulsel bersama saya Panca Rizky. Telah hadir di studio bersama kami ada Dr. Lingga Pradipta, praktisi kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Sehat. Oke, Dok. Istilah GTM atau gerakan tutup mulut ini sebenarnya apa sih, Dok? Bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa Sapa Sulsel untuk lebih detailnya nih. Baik, ya GTM itu adalah gerakan tutup mulut. Nah, ini istilah yang digunakan pada beberapa waktu belakangan terakhir, respon terhadap anak yang menolak makan, gitu, Mas Panca. Ya, jadi anak menolak makan sehingga muncullah gerak-gerakan seperti itu. Salah satunya adalah gerakan tutup mulut. Oke, mengacu kemudian pada reaksinya seperti itu ya? Ya, betul. Kemudian ada juga gerakan lain seperti anak memalingkan muka, memalingkan wajah, atau dia menolak makan secara langsung ya, dari yang diberikan dari orang tuanya. Oke, berarti merujuk kepada reaksi anak yang menolak untuk makan seperti itu. Makan. Oke, nah Dok, ini penyebabnya apa aja, Dok? Ya, kalau GTM ini penyebabnya banyak sekali, Mas Panca. Baik. Ya, salah satunya respon alamiah dari anak terhadap kebosanan dari makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Oke. Bisa saja misalkan makanan itu monoton. Nah, kemudian kondisi dari anak tersebut. Misalkan anak tiba-tiba nih tidak mau membuka mulut yang sebelumnya 2-3 hari sebelumnya makan seperti biasa. Baik. Nah, kemudian pada hari itu dia tidak mau. Bisa jadi anak tersebut sedang mengalami suatu penyakit. Salah satunya misalkan anaknya sariawan. Ya, sariawan, nyeri sehingga anak tidak mau buka mulut. Kemudian ada juga penyakit-penyakit tertentu yang tidak bergejala, Mas Panca. Baik. Jadi apa? salah satunya misalkan infeksi saluran kemih. Ya, infeksi saluran kemih ini adalah penyakit yang umumnya tidak menimbulkan gejala, tapi karena ini suatu infeksi yang kronik, akhirnya akan menurunkan nafsu makan. Baik. Seperti itu. Dan ya tidak jarang juga saya temukan oleh karena penyebabnya trauma. Misalkan, betul. Misalkan orang tua memberikan makan dengan sendok. Sendoknya tidak sengaja terkena mulut terlalu kuat, misalkan akhirnya luka. Nah, luka, rasa nyeri yang anak alami itu akhirnya dia trauma. Begitu melihat sendok sedikit, anak sudah kabur atau menangis. Baik. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa ada faktor psikis dan juga faktor physically seperti itu ya. Betul, Mas. Ketika anak mengalami bosan misalnya atau trauma. Nah, itu kita ke yang faktor psikis dulu, Dok. Ya. Untuk menanganinya seperti apa? Ya. Jadi memang sebenarnya fase GTM ini cukup umum terjadi mulai dari usia 9 bulan sampai dengan usia 3 tahun ya. Itu 1-3 tahun lah puncak-puncaknya gitu. Nah, jadi pada fase ini memang fase normal ada saja ya. Jadi salah satunya tadi karena monoton dengan makanan tertentu akhirnya anaknya juga tidak mau buka mulut, atau kalaupun dia mau buka mulut akhirnya makanan itu hanya diemut saja. Baik. Di mulut saja. Gitu ya? Ya. Jadi memang pada fase ini kita sebagai orang tua harus melihat apa dan penyebabnya apa, kenapa, sehingga muncullah ide-ide baru dalam memberikan makanan yang bervariatif gitu. Oke. Nah, Dok, ini usia yang rentan terkena GTM ini atau mengalami GTM ini itu dari usia tadi 9 bulan sampai hingga dengan 3 tahun. Sampai dengan 3 tahun. Ya. Nah, itu sebenarnya kan dari 9 bulan hingga 3 tahun itu kan katakanlah anak mengalami pertumbuhan yang cukup drastis gitu ya. Dan fase pertumbuhan itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Dok, ke GTM ini? Betul. Jadi fase pertumbuhan dan juga bagaimana cara orang tua memberi makan. Ya, jadi misalkan usia 6 bulan anak baru mulai belajar makan. Mulai dari 6 bulan dengan bubur saring. Ketika orang tua yang mungkin belum mengerti apa itu bubur saring dengan bubur kasar, pada akhirnya salah teksturnya. Nah, salah pemberian tekstur juga akan membuat anak menjadi
bisa timbul masalah, yaitu salah satunya adalah gangguan makan ya, GTM, atau ada masalah lain, masalah pencernaan. Nah, jadi peran orang tua di sini penting Baik. itu. Jadi dari fase ke fase setiap pertumbuhan anak itu harus kita sesuaikan. Ingat Mas Oke. Panca, anak kecil itu bukan dewasa. Baik. Ya, jadi anak kecil, bukan dewasa kecil. Jadi memang kita sebagai orang tua harus menyesuaikan terhadap kemampuan dan kebutuhan anak. Oke, karena anak kecil juga belum punya kapabilitas untuk menyampaikan seperti itu ya, Betul. bahwa saya kenapa nih nggak mau Ya, makan, seperti benar, itu. benar. Nah dok, ini kan fase pertumbuhan ini masing-masing punya tahapannya sendiri. Nah, porsi makan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih untuk katakanlah dari usia 9 bulan tadi hingga 3 tahun. Nah, itu porsi makan yang normal untuk bayi seperti apa? Ya, di sini saya luruskan dulu. Yang pertama, selain porsi kita harus memperhatikan tekstur. Oke. Ya. Jadi usia 0 bulan sampai 6 bulan itu anak bayi mendapatkan makanan cair berupa susu. Baik. Ketika usia sudah lebih dari 6 bulan, maka bayi tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menerima makanan padat. Ya. Oke. Dimulai dari bubur saring. Bubur saring itu dimulai dari usia 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Nah, Oke, itu sampai bubur dengan 9 saring. bulan. Ya, Oke. bubur saring. 9 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan anak mendapatkan nasi tim misalkan ya, itu adalah bubur kasar. Oke. Nah, itu bubur kasar. Kemudian lebih dari 12 bulan umumnya anak sudah bisa makanan keluarga. Boleh makanan yang lebih padat lagi seperti nasi gitu Baik. ya. Itu udah bisa. Itu yang pertama, tekstur. Kemudian jumlah makan. Jumlah makanan yang diberikan. Ini juga banyak orang tua yang masih belum tahu seberapa banyak porsinya. Iya dok. Ya, penting sebenarnya untuk orang tua yang masih bisa dikatakan new mom ya, ibu Oke. baru, memiliki timbangan untuk makanan gitu. Oke. Ya, sebagai gampangnya usia 6 bulan sampai dengan kurang lebih 8 atau 9 bulan itu, atau awal mulanya anak boleh diberikan makan 2 sampai dengan 3 kali sehari sebanyak 2 sendok makan untuk yang baru mulai belajar makan. Baik. Dengan bubur saring. Oke. Nah, kemudian setelah itu dari 9 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan ditingkatkan sampai dengan 125 mili. Ya, Oke. 125 mili sampai dengan kurang lebih 250 mili. Nanti lebih dari 1 tahun sekitar lebih dari 250 mili. Jadi 250 mili itu kurang lebih kan sama dengan 250 gram. Ya, jadi kalau Oke. ditimbang jadi bisa tahu. Nah, itu pentingnya untuk new moms. Oh, harus spesifik juga ya. Iya. Selama ini kan kebanyakan new moms kan pakai kira-kira nih dok. Kira-kira, iya. Oke, ternyata harus seperti itu Ya, untuk idealnya gitu ya. betul. Baik, kami masih akan kembali di Sapa Sulsel seusai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Dr. Lingga, praktisi kesehatan. Nah dok, tadi kan kita sudah membahas apa itu GTM atau gerakan tutup mulut pada anak. Nah, jika gerakan tutup mulut ini dibiarkan gitu, sebenarnya efeknya apa sih dok? Iya. Berbahaya kah? Kalau gerakan tutup mulut ini tidak kita cari tahu penyebabnya, Mas Panca, Baik. maka akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jangka pendeknya otomatis berat badan anak lama-lama akan stuck. Oke. Dari bulan ke bulan yang harusnya terus meningkat, ada peningkatan, lama-lama akan stuck. Kemudian dia akan, kalau kita berat badan anak itu dengan tinggi badan, untuk melihat status gizinya harus diplot ke kurva. Tentunya biasanya ibu-ibu udah ngerti nih, udah punya nih kurva, karena bisa dilihat dari buku KIA ataupun berbagai macam aplikasi. Oke. Nah, kalau dibiarkan maka pertumbuhan itu dia akan terhambat sehingga anak bisa mengalami gizi kurang. Oke. Jika dibiarkan lagi terus akan mengalami gizi buruk. Lama-lama status gizi ini jika dipertahankan terus ya, dari gizi kurang jadi gizi buruk, kemudian lama-lama anak bisa menjadi perawakan pendek. Oke, Gitu. stunting gitu ya? Ya, stunting Oke. untuk anak yang usianya kurang dari 2 tahun. Baik. Kalau lebih dari 2 tahun sebutannya stunted. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penanganannya nih dok. Ya, Bahwa dokter tadi mengatakan untuk memberikan makanan yang variatif. ya. Nah, tapi kalau penyebabnya adalah trauma, itu gimana dok? Ya. Lebih rumit lagi kan akhirnya? Ya, jadi kan tadi saya sudah sampaikan ya, salah satunya karena kebosanan anak, kemudian ada penyakit tertentu yang mungkin tidak terdeteksi. Nah, kemudian trauma.
Ya, trauma ini perlu kita lihat di anak. Kalau memang anak pernah mengalami trauma dengan sendok, tidak sengaja luka mulutnya, boleh kita menggunakan tangan dulu. Oke. Ya, kita menggunakan tangan dulu, atau bisa kita pilih sendok yang lebih lunak bahannya. Ada itu yang terbuat Karet dari gitu atau karet, silikon? ya, yang lebih aman, Oke. tidak keras dan tidak gampang melukai mulut bayi. Oke, tentunya harus cuci tangan dulu juga Ya, dulu dong ya. ya. Oke, nah dok, tapi kalau misalnya faktornya adalah penyakit misalnya, nah itu cara mengenalinya awalnya gimana dok? Ya. Seperti apa? Ya, betul. Jadi untuk awal kita harus perhatikan yang pertama itu lingkungan. Jadi lingkungan anak itu baru mau mulai makan, Mas Panca, kalau lingkungannya itu menyenangkan. Oke. Toh, lingkungan menyenangkan, apalagi kalau kedua orang tuanya makan, anak akan melihat, wah, ini orang tua saya makan, saya juga jadi mau makan, gitu ya. Meniru orang tua gitu. Oke. Yang pertama lingkungan, kemudian jadwal makan. Ya, jadwal makan juga harus kita lihat. Yang betul adalah anak begitu bangun tidur harus segera makan. Jangan dulu memberikan susu. Nanti anak akan hilang respon laparnya, karena anak sudah dapat susu akhirnya kenyang. Oke. Gitu. Tapi Jadi, justru itu yang sering dilakukan oleh orang tua ya dok? nah, banyak yang belum tahu. Jadi harus Oke. perhatikan sinyal laparnya anak. Bagaimana caranya? Aturan makan yang benar itu adalah 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Kemudian boleh ditambah dengan makanan cair berupa susu. Ya, Baik. untuk anak lebih dari 1 tahun, susu kurang lebih sekitar 500 ml. Nah, harus dilihat bahwa anak dilihat respon laparnya supaya nanti lama-lama anak akan mandiri, gitu. Oke. Akan mandiri. Nah, kemudian dilihat faktor lainnya, jangan sampai terlalu banyak distraksi. Salah satunya gadget, TV, ataupun mainan yang tidak edukatif. Jadi penting untuk memperhatikan ini. Oke. Nah dok, gadget juga berpengaruh ternyata Ya. pada GTM ini. Ya. Nah, berarti cara mengatasinya gimana tuh dok? Gadget diambil gitu atau gimana? Ya, jadi banyak yang harus saya luruskan di sini. Salah satunya gadget. Gadget itu bisa menjadi suatu alat yang sifatnya edukatif, tapi bisa juga sebagai bumerang, jadinya anak nggak fokus. Siapa sih yang kasih saya makan? Oke. Apa sih yang saya makan? Nah, pada akhirnya anak lebih fokus ke Pada gadgetnya, mau buka mulut, makanannya masuk, tapi dia tidak tahu siapa yang kasih makan, Oke. apa yang dimakan, terus rasanya seperti apa gitu. Itu, Mas Man. Jadi bagus kalau memberikan gadget itu yang edukatif. Misalkan, ini gambar yang ditunjukkan adalah gambar robot. Robotnya kuat itu nak karena banyak makan. Ayo kita makan yuk, makan juga ya. Nah, jadi ada caranya. Jangan sampai dikasih lihat saja terus disodorin makan, akhirnya anak cuman buka mulut saja dan menelan. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa gadget itu sebenarnya jadi ketergantungan pada anak gitu ya. Giliran nggak ada gadget nggak mau makan mungkin, gitu ya dok? Jadi harus kita pandai-pandai sebagai orang tua, tujuannya untuk apa, jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, kemudian nih dok, banyak ibu-ibu yang akhirnya mungkin putus asa nih menghadapi gerakan tutup mulut ini pada anak. Nah, itu akhirnya kan momi-mominya ini yang jadi stres gitu ya dok. Nah, itu mengatasi stres dari ibu itu gimana? Ya, jadi lanjutan dari yang pertanyaan sebelumnya tadi, kalau misalkan aturan makan sudah diperhatikan, lingkungan sudah diperhatikan, ya sudah sesuai, tapi kok anak masih nggak mau nih buka mulut ya, Betul. atau anak masih nggak mau makan, pilih-pilih makan, hati-hati dengan tadi silent disease, penyakit yang tidak bergejala. Nah, boleh ibu-ibu bawa ke dokter anaknya untuk dilakukan pemeriksaan dan screening. Jangan sampai anak ada infeksi yang kronik berjalan terus-menerus, akhirnya memang nafsu makan akan menurun. Nah, jadi salah satunya tadi infeksi saluran kencing adalah infeksi yang sifatnya kronik dan dapat menurunkan nafsu makan anak. Kemudian ini tidak bergejala, jarang bergejala, tapi biasanya ada juga yang bergejala. Nah, boleh dilakukan screening. Salah satunya adalah pemeriksaan darah, misalnya untuk dilihat apakah anak anemia atau tidak. Karena anak anemia juga, Mas Panca, itu nafsu makannya menurun. Nah, kemudian diperiksa urinnya atau kencingnya ya, dilihat apakah ada infeksi saluran kencing. Dilihat juga pemeriksaan untuk feses atau kotorannya, apakah ada infeksi-infeksi parasit di situ. Jadi banyak sekali penyebabnya, Mas Panca. Kalau ibu sudah terapkan aturan-aturan tadi, tapi masih belum kunjung ada kemajuan dari anaknya, maka segera temui dokternya.
Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa ketika ibu ini sudah berusaha nih untuk Iya, memperbaiki sesuai pola makan aturannya. anaknya, sesuai aturan, tapi anaknya tetap nggak mau makan, itu Iya, berarti bisa jadi bisa jadi ada larinya ke silent penyakit, disease. Iya. begitu ya. Oke, nah dok, di Makassar sendiri sebenarnya kasus GTM yang pernah dokter tangani seperti itu tingkat parahnya gimana sih? Iya. Jadi kalau dari semua pasien saya rata-rata memang orang tuanya mengeluh anaknya minimal masalah makan seperti porsinya kecil, Oke. sebutannya small eater. Small eater? Iya, Oke. jadi harusnya misalnya anak usia 9 bulan itu makannya udah sampai 125 mili, cuman masih kurang dari situ secara porsinya. Nah, itu yang paling sering saya banyak temui itu small eater. Yang kedua, picky eater. Picky eater nih milih-milih. Oke. Ya, jadi anaknya kalau makan yang protein cuman maunya telur aja misalkan. Baik. Terus ikan, daging itu nggak mau, itu disebut dengan picky eater. Nah, yang paling membahayakan itu kalau udah selective eater, Mas Panca. Oke. Selective eater itu dia satu jenis, misalnya protein, dia sudah nggak mau protein sama sekali. Jadi dia cuma makan karbohidrat misalkan, Baik. atau yang mengandung lemak, dia nggak mau protein. Atau keterbalikannya, misalnya dia nggak mau karbohidrat, dia maunya protein saja. Nah, itu udah selective eater. Nah, jadi banyak masalah makan yang saya temui cukup bervariatif di Makassar. Ya, kalau untuk GTM itu lebih umum lagi terjadi. Ya, paling sering penyebabnya karena mungkin anak lagi tumbuh gigi, ya, Baik. atau anak juga lagi sariawan, atau anak lagi sakit. Kalau anak lagi sakit, contohnya diare, ya pasti dia tidak nyaman sama rasa di perutnya, akhirnya anak juga malas makan. Ya, itu masih umum. Baik. Oke, nah dok, tadi dokter mengatakan bahwa porsi makan untuk anak harus ada protein juga, karbohidratnya juga. Ya. Nah, ketika fase ini baru beralih dari makanan cair, lalu mulai ke padat, gitu ya. Ya. Nah, itu kan pasti untuk memenuhi kebutuhannya kan nggak boleh sembarangan nih dok. Ya. Nah, apa makanannya akan kami jawab seusai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Dr. Lingga. Nah dokter, tadi lanjut nih pertanyaannya, gimana memenuhi kebutuhan anak tentang karbohidratnya, proteinnya. Padahal ini kan baru beralih dari makanan cair ke padat. Nah itu gimana dok mengaturnya? Ya, jadi masih banyak orang tua yang nggak tahu. Ada yang pernah kasus saya dapat, dok, baru mulai belajar makan, anak saya hanya saya kasih buah saja. Nah, itu salah. Itu orang dulu banyak sekali yang begitu, Mas Panca. Mulai dari pisang misalkan. Ya, jadi yang benar tuh tetap harus memperhatikan 4, yaitu yang pertama protein, karbohidrat, ya, lemak dan serat. Protein di sini yang saya anjurkan untuk anak yaitu protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu lebih gampang diserap oleh saluran cerna dibanding yang dari nabati. Usahakan untuk memberikan telur minimal 1 butir untuk anak lebih dari 6 bulan, ya, mulai diberikan setiap hari, karena itu dapat menurunkan persentasi stunting sampai dengan 47% di usia 9 bulan, Mas Panca. Itu sudah diteliti. Ya, jadi hanya 1 butir telur loh. Bisa menurunkan sampai dengan 47%, ya. Jadi bila mengkombinasi 2 protein hewani itu akan lebih baik lagi. Misalkan telur dengan ikan, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai macam, misalnya beras, ya, gandum, kentang, seperti itu. Nah, kemudian untuk lemak bisa dari margarin, ya, bisa dari beberapa minyak lainnya. Nah, terus serat di sini tadi saya bilang, serat itu untuk bayi hanya pengenalan, Mas Panca. Pengenalan. Banyak yang terbalik, anak dikasihkan lebih banyak buahnya, seratnya dibanding proteinnya. Padahal untuk tumbuh anak perlu kalori. Nah, kalori itu didapat dari karbohidrat, protein dan lemak. Gitu, ya. Jadi perlu diketahui bahwa serat itu untuk bayi hanya pengenalan saja. Jadi hanya secukupnya saja. Nggak perlu lebih dominan dan lebih banyak. Gitu. Jadi itu untuk makanan. Jadi jangan berlebihan seratnya gitu ya. Nah dok, tadi dokter juga mengatakan bahwa GTM ini salah satunya adalah anak tuh dilama-lamain makannya. Nah sebenarnya range makan anak itu yang ideal berapa lama sih dok? Ya, jadi untuk 1 kali sesi makan, anak itu maksimal 30 menit.
Maksimal 30 maksimal menit. 30 menit. Kalau misalkan terlalu lama, anak jadi trauma, Mas Panca. Bisa menyebabkan trauma juga? Trauma, dia Oke. jenuh dengan situasi seperti itu, apalagi kalau makannya dipaksa. Jadi memberikan makan anak itu harus secara natural, Oke. alami. Sodorkan makan dengan cara alami, natural, dan lihat dari sinyal anak juga. Jangan Baik. dipaksa. Kalau anak sudah 2-3 kali menolak, maka kasih jeda dulu 10 sampai dengan 15 menit. Tawarkan kembali secara natural, secara alami. Kalau menolak lagi, maka hentikan sesi makan, walaupun Oke. porsi makannya belum habis. Kenapa? Tadi saya bilang 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Di makanan selingan kita masih bisa kasih cemilan sehat. Oke. Seperti apa sih, Dok? Nah, cemilan sehat itu misalkan kacang hijau, kacang merah, ya itu cemilan-cemilan sehat, bukan Oke. yang kayak kerupuk-kerupuk gitu, Mas Panca. Benar. Justru Iya. itu yang sering dikasih ya, Dok? Iya, Oke. karena memang rasanya lebih enak. Kalau junk food itu ngebuat anak nanti akhirnya juga nggak mau nerima makanan rumahan gitu. Betul. Oke, gitu ya. Nah, Dok, kemudian yang terakhir nih, tips ke pemirsa Sahabat Sulsel yang mungkin nih new mom, seperti yang tadi dokter bilang, ketika anaknya mengalami GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, paling singkat nih, Dok, apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami itu? Ya, yang pertama harus lihat kenaikan berat badan si kecil dari bulan ke bulan. Itu yang Oke. paling pertama, karena itu tolak ukur apakah anak kita tumbuh sehingga berkembang juga menjadi lebih baik atau tidak. Kan dari situ, karena dengan memperhatikan kenaikan berat badan, maka kita bisa lihat proses anak kita ini untuk nutrisinya terpenuhi atau tidak. Baik. Nah, jadi kalau misalnya anak sudah memiliki masalah makan, yang paling pertama adalah dicari tahu penyebabnya apa. Ya, dicari tahu penyebabnya. Apakah tadi anak jenuh dan bosan, ya, Baik. sehingga bisa divariatifkan. Yang kedua, apakah anak mengalami sakit, ya, misalnya sariawan atau diare dan sebagainya macamnya, sehingga nafsu makan sedang menurun. Atau anak sedang fase tumbuh gigi, itu Oke. juga bisa mengalami GTM. Terus dilihat juga dari faktor lainnya, misalnya trauma. Nah, tipsnya selain untuk memantau kenaikan berat badan, maka lihat selain memantau kenaikan berat badan serta dicoba untuk dicari tahu penyebabnya, maka divariatifkan makanan, kemudian lebih dikenalkan lagi anak makan makanan yang baru, ya. Baik. Untuk tidak jenuh. Terus kalau misalnya anak lagi sakit, boleh segera ditemui dokternya untuk dilihat apakah ini perlu pengobatan, ya. Kemudian kalau anak trauma, pilih jenis alat makan yang lebih menarik lagi, ya. Oke. Misalkan sebelumnya dia warna biru, terus bahannya agak keras, cari yang warna lain sehingga anak tidak trauma melihat sendoknya misalkan, ya. Baik. Kemudian waktu makan juga perlu diperhatikan, jangan lebih dari 30 menit. Di sini banyak kesalahan-kesalahan itu. Oke. Yang paling sering saya temukan tadi itu. Itu tipsnya. Jadi sebenarnya anak itu lagi fase di mana dia butuh perhatian kita. Kita juga harus menangkap perhatian anak kita dan kita lihat apa yang anak kita butuhkan. Jangan sampai kita loss dari itu semua. Kenapa? Karena pada akhirnya anak kita jadi pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Terhambat gitu ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Dr. Lingga sudah bergabung di Sapa Sulsel Ya, pagi ini. sama-sama Mas Panca. Sudah berbagi inspirasi, sehat selalu. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky bersama seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.